wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah Masjid Pakung Dalangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan pembacaan kitab Al-Mukhtasar fi Siratin Nabawiyah atau ringkasan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Syekh Musa Al-Azimi hafizahullahu taala. Dan kita kemarin telah sampai pada pembahasan seputar Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut berdagang bersama paman beliau Abu Thalib ke Syam. Ya, namun kemudian sebelum sampai Syam, beliau bertemu dengan pendeta Bahira yang kemudian menyarankan Abu Thalib untuk membawa pulang Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dikhawatirkan Nabi akan dicelakai oleh orang-orang Yahudi. Tapi kemudian kita masuk di bab berikutnya yaitu berkaitan dengan perjanjian Hilful Fudul, ya. Syuhuduhu sallallahu alaihi wasallam hilfal fuduli, yaitu peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiri perjanjian yang disebut dengan hilful fudul, ya, perjanjian hilful fudul. Syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hilfal fuduli wa huwa ibnu khamsa asyrata sanatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan perjanjian Hilful Fudul di umur yang ke-15 tahun. Kemarin berdagang di usia 12 tahun. Nah, sekarang usia 15 tahun beliau ikut menghadiri suatu perjanjian di kalangan kaum Quraisy yang disebut dengan Hilful Fudul. Wa sababu tasmiyatihim hadzal hilfa bihadzal ism ma dzakarahu Ibnu Ishaq fi siratihi, dan sebab kenapa perjanjian ini disebut dengan Hilful Fudul adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam sirah beliau, ya. Sirah Ibnu Ishaq ini kitab induk dalam sirah Nabawiyah. Beliau mengatakan tada'at qabailu Quraisyin ala hilfin. Beberapa kabilah Quraisy mereka saling mengajak untuk mengadakan suatu fakta atau suatu kesepakatan bersama, ya. Hilf itu ya sumpah atau sesuatu yang disepakati bersama, ya, membuat satu kesepakatan bersama. Fajtama'u fi dari Abdullah ibnu Jud'ana ibni Amr. Maka mereka pun berkumpul di rumahnya Abdullah bin Jud'an bin Amr. Ini seorang tokoh juga yang dikenal dermawan, ya. Li syarafihi wa sinnihi, dan kenapa mereka kumpul di tempatnya Abdullah bin Jud'an? Karena kemuliaan beliau, maksudnya dikenal sebagai orang yang mulia, dermawan, dan segala kebaikannya, wasinnihi, dan karena senior, karena sepuh, ya, sudah termasuk senior di kalangan kaum Quraisy. Fakana hilfuhum indahu, maka orang yang mengikuti perjanjian tersebut yaitu yang pertama Banu Hashim. Banu Hashim ya yang merupakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Banu Hashim. Wa Banul Muthalib, dan juga Banu Muthalib. Jadi Hashim dan Muthalib ini hubungannya apa? Ada yang masih ingat? Hashim dan Muthalib hubungannya apa? Saudara. Kenapa? Karena anaknya Hashim siapa? Namanya Syaibah. Syaibah ini yang kemudian disebut sebagai nama Abdul Muthalib. Kenapa disebut Abdul Muthalib? Karena sepeninggal Hashim, dia diasuh oleh Muthalib ini, pamannya, saudaranya Hashim ini. Sehingga kemana-mana bersama Muthalib, sampai-sampai dia disebut sebagai hambanya Muthalib, budaknya Muthalib. Sehingga orang mengatakan, oh itu Abdul Muthalib, hambanya Muthalib. Padahal bukan, ya. Padahal ini tuh keponakan saya, anak saudaraku ini. Celaka kalian, ini tuh anak saudaraku, bukan budakku. Ya, saking seringnya membersamai Muthalib.
Jadi Hashim dan Muthalib ini saudara. Ya. Saudara dari siapa bapak mereka? Di atas Hashim siapa? Abdu Manaf ya. Jadi yang mengikuti Banu Hashim ya, yang keluarganya Nabi, kemudian Banu Al-Muttalib, saudaranya Hashim, dan keturunannya tentunya ya. Wa Asad bin Abdul Uzza, Asad bin Abdul Uzza ini kakeknya Khadijah, ya, kakeknya Khadijah. Abdul Uzza ini ketemu dengan Abdul Manaf, saudaranya Abdul Manaf. Nanti di atasnya adalah Qusay, ya. Ini masih mungkin terah ya, mungkin kalau istilah orang Jawa itu mungkin apa ya, canggah kali ya. Pokoknya kakek yang keberapa itu masih ketemu di situ. Kemudian Zuhrah bin Kilab, keluarga Zuhrah bin Kilab. Wataim bin Murrah. Ada beberapa kabilah yang mengikuti perjanjian ini atau yang menyepakati ini. Fata'aqadu wa ta'ahadu ala alla yajidu bi Makkah mazluman min ahliha wa ghairihim, yaitu mereka bersepakat, ya, mereka mengambil kesepakatan untuk tidak meninggalkan seorang pun yang terzalimi di Mekah, baik itu penduduknya maupun selain penduduk Mekah. Jadi tidak boleh membiarkan ada yang terzalimi di Mekah, baik itu orang asli Mekah maupun pendatang. Mimman dakhalaha min sa'irin nas, yaitu pendatang dari negeri lain, illa qamu ma'ahu, melainkan ketika ada yang terzalimi mereka akan membela orang tersebut. Jadi ini perjanjian isinya adalah untuk membela orang yang terzalimi siapapun dia, tidak pandang apakah dia orang Mekah asli ataukah bukan. Wa kanu 'ala man zalamahu hatta turadda 'alaihi madlamatuhu. Dan mereka akan senantiasa menolong atau akan beroposisi, akan melawan orang yang menzalimi ini sampai orang yang terzalimi dikembalikan haknya. Jadi dia akan terus memaksa orang yang menzalimi ini untuk tolong hak dia dipenuhi. Ya. Kenapa? Ini kasusnya karena ada seorang penduduk Mekah yang zalim kepada pendatang. Ada yang datang ke Mekah untuk berdagang, begitu barangnya udah dikasih, nggak dibayar, sehingga kemudian dia mengadu kepada sebagian orang Quraisy, kemudian barulah mereka, ayo kita sepakat untuk membela orang yang terzalimi, mau dia orang Mekah ataupun pendatang. Yang dizalimi ini orang pendatang kebetulan. Mereka ini sesuatu yang bagus, yang sangat perlu diapresiasi, karena boleh jadi kadang seorang itu, wah kita membela karena ini orang kita gitu ya. Ini orang daerah saya gitu. Ini orang Indonesia misalnya. Walaupun orang Indonesia yang zalim, dia yang dibela, ini keliru. Kalau orang Quraisy, mereka sepakat, ya. Siapapun mau orang Mekah ataupun orang di luar Mekah, kita akan membela yang terzalimi dan akan melawan orang yang menzaliminya. Ya. Fasammat Quraisyun dzalikal hilfa hilfal fudul. Kemudian orang-orang Quraisy menamai perjanjian ini dengan perjanjian hilfal fudul. Apa makna fudul? Fudul ini jamak dari al-fadl. Jamak dari al-fadl. Ya. Kenapa? Karena ada beberapa tokoh yang ikut ini namanya al-fadl. Ada 3. Saya lupa, al-fadl bin Fadalah, al-fadl bin Wada'ah, sama al-fadl siapa gitu, bin siapa gitu. Kebetulan ada 3 yang namanya al-fadl semua. Sehingga perjanjian perjanjian orang-orang yang bernama al-fadl. Ya. Makanya namanya hilful fudul ya. Perjanjian orang-orang yang bernama al-fadl. Taib ini, dan kemudian warawa Ibnu Ishaq fi sirati bisanadin sahih mursal. Dan Ibnu Ishaq juga meriwayatkan dengan sanad yang sahih namun mursal dari Talhah bin Abdullah bin Auf Az-Zuhri yang mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad syahidtu fi dari Abdullah ibni Jud'ana hilfan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita tentang masa lalunya ya, tentang masa remaja beliau. Aku dulu pernah menghadiri di rumahnya Abdullah bin Jud'an suatu perjanjian, yaitu khilful fudul tadi. Ma uhibbu anna li bihi humuran na'am. Dan aku tidak suka untuk membatalkan perjanjian tersebut walaupun ditukar dengan unta merah.
Kalau zaman sekarang walaupun ditukar dengan Ferrari, walaupun ditukar dengan Lamborghini, karena memang itu tunggangan yang paling mahal ketika itu. Saya nggak mau perjanjian ini dibatalkan, walaupun saya harus disuap ya, atau ditawari dengan unta merah. Karena perjanjian ini sangat berharga dan sangat bagus ya, membela orang yang terzalimi. Karena kadang orang terzalimi itu sendirian dia. Siapa yang membela orang terzalimi? Ya mereka. Ya. Sehingga ini perjanjian yang sangat beliau respect dan sampai tidak mau menukar dengan apapun. Walau udda'a bihi fil Islam la ajabtu. Dan kalau perjanjian semacam ini ada dalam Islam, setelah Islam datang kemudian orang-orang Quraisy bikin lagi, ya, atau orang-orang Islam bikin lagi, para sahabat bikin lagi, tentu saya akan menyanggupinya, saya akan menjawab panggilan tersebut. Ya. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau, dan juga Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih, dari Abdurrahman bin Auf ia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, syahidtu hilfal mutayyabina ma'a umumati. Rasulullah SAW mengatakan, aku dulu menghadiri hilfal mutayyabin. Hilfal mutayyabin adalah istilah untuk menggambarkan cara perjanjiannya. Jadi mutayyab itu artinya orang yang diparfumi, kan tib ya, parfum, dari kata parfum, tib. Nah, sehingga kemudian orang-orang yang ikut perjanjian itu sama-sama mencelupkan tangan mereka di minyak wangi, kemudian mengusapkannya di Ka'bah. Kalau zaman sekarang kan macam-macam ya, ada yang dilukai darahnya, darahnya dicampur gitu. Nah, ini enggak sejahiliah itu ya. Ini pakai minyak wangi, ya, kemudian mereka mencelupkan semua tangan di situ, kemudian dipakai untuk mewangikan Ka'bah. Itu sehingga disebut dengan hilful mutayyabin, yaitu perjanjian orang-orang yang diminyai wangi atau diparfumi gitu ya. Dan itu sama dengan hilful fudul. Disebutkan dalam catatan kaki, ya, dalam Ibnu Athir dalam Al-Nihayah mengatakan, innama sama Rasulullah SAW hilfal fuduli bil mutayyabin, ma'annahu SAW lam yashhad hilfal mutayyabin. Nabi SAW menyebut hilful fudul itu dengan hilful mutayyabin, padahal Nabi tidak pernah menyaksikan hilful mutayyabin. Jadi sebenarnya ya, hilful mutayyabin itu bukan hilful fudul sebenarnya. Ya, karena dia ada namanya perjanjian sebelum hilful fudul yang disebut dengan hilful mutayyabin. Ini terjadi sekitar 20 tahun sebelumnya. Nabi belum lahir ketika itu. Ya, Nabi belum lahir, tapi sudah ada perjanjian yang semisal dengan hilful fudul. Sehingga kemudian karena kesamaan tersebut, maka hilful fudul juga disebut hilful mutayyabin. Ya, disebutkan di sini li'annahu kana syabihan bihi fit tanasuh. Karena ada kesamaan hilful mutayyabin dengan hilful fudul, yaitu sama-sama adanya tanasuh, keinginan untuk berbuat baik. Ya. Wal akhdhu lidh-dha'ifi minal qawi, dan kesamaan untuk ya mengambil hak orang yang lemah dari orang yang kuat. Wal gharib minal qatin, dan mengambil hak orang asing yang diambil oleh penduduk setempat. Artinya sama, ada perjanjian yang sama di masa sebelum Nabi lahir, namanya hilful mutayyabin. Sama dengan hilful fudul, ya, membela orang yang terzalimi, sehingga Nabi menyebutnya hilful mutayyabin. Ma'a umumati, aku menghadirinya bersama paman-pamanku, wa ana ghulamun, dan ketika itu saya masih muda, yaitu tadi 15 tahunan ya. Fama uhibbu anna li humuran na'am wa anni ankuthuhu. Maka aku tidak suka untuk kemudian ditawari dengan unta merah untuk membatalkan perjanjian tersebut. Saya tidak suka kalau ditawari unta merah untuk membatalkan perjanjian tersebut. Ini dicetakkan dalam buku-buku sejarah, dan memang ini ada riwayatnya dari Bukhari dan yang lainnya yang menunjukkan bahwa ada kebaikan di orang-orang Quraisy. Ya. Pernah kita bahas, orang Arab jahiliyah itu punya kebaikan, punya akhlak yang mulia. Ya, mereka dermawan, kalau dermawan banget. Orang Arab itu kalau dermawan luar biasa sampai sekarang. Kalau nyumbang masjid ya jadilah masjid Zayed. Jadilah masjid apa gitu. Banyak masjid-masjid yang wakaf orang-orang Arab. Kalau wakaf itu enggak tanggung-tanggung.
Ya, itu diantaranya dermawan. Kemudian juga ini membela yang terdolimi, ini akhlak yang mulia. Makanya Nabi SAW itu datang bukan untuk mengubah akhlak orang Arab. Apa kata Nabi SAW? Liutamima, innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Aku tuh diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya akhlak yang bagus beliau ya didukung dalam Islam. Dan akhlak yang jelek Islam datang untuk ya menambahkannya. Ya. Taib, ini khilful fudul. Kemudian yang selanjutnya bab berikutnya yaitu ra'yun Nabi SAW ghanama. Yaitu tentang Nabi SAW menggembala kambing. Tentang Nabi SAW menggembala kambing. Amila Rasulullah SAW fi syababihi bi ra'yil ghanam. Nabi SAW ketika masa muda beliau menggembala kambing. Wadhalika qabla bi'thatihi. Dan itu sebelum beliau diutus. Ya, masih umur-umur belasan tahun juga. Karena beliau diutus 40 tahun ya. Ini masih sebelum diutus. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahih beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan dia adalah penggembala kambing. Ya, tidak ada nabi yang diutus oleh Allah kecuali dia adalah seorang penggembala kambing. Faqala ashabuhu wa anta? Maka para sahabat bertanya, apakah engkau juga wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, na'am. Ya, iya. Kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Saya juga dulu menggembala kambing ya untuk mendapatkan upah qararit. Qararit ini di sini ada keterangan qararit adalah jamak dari qirat yaitu juz'un min ajza'id dinar, yaitu apa ya? Potongan-potongan dinar. Ya. Beliau untuk mendapatkan upah ya, intinya untuk diupah, bukan beliau punya kemudian menggembala sendiri enggak, tapi untuk mendapatkan upah dari orang-orang Mekah yang punya kambing. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih dari Abdah bin Hazan radhiyallahu anhu, ia mengatakan, tafakhara ahlul ibil wa ashabus sya'. Di masa lalu itu para penggembala atau para pemilik unta dan pemilik kambing itu saling berbangga-bangga. Mungkin saling saingan kali ya, saling membanggakan kepunyaan masing-masing. Faqala Nabi SAW, maka Nabi mengatakan, mengomentari hal tersebut, ya, bu'itha Musa wa huwa ra'i ghanamin. Nabi Musa diutus dan dia adalah seorang penggembala kambing. Karena Nabi Musa kan setelah lari dari negerinya karena habis membunuh orang, kan takut ya dinasihati sama orang yang di Mesir untuk kamu mending lari aja ke Madian. Pas di Madian ya, membantu dua orang gadis ya untuk memberi minum ini, kemudian singkat cerita dipromosikan oleh bapak dari kedua putri tersebut dan diminta atau dikontrak ya, kamu menikahi putri saya tapi dengan syarat kamu kerja sama saya. Maka di antara pekerjaannya adalah menggembala kambing ya. Jadi walaupun anak raja, anak angkat ya, tapi tetap aja jadi penggembala ujung-ujungnya kan ya. Ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa bu'itsa Dawudu wa huwa ra'i ghanamin. Dawud juga sama. Ya, Dawud juga diutus dan beliau penggembala kambing. Wa bu'itsu ana wa ana ar'a ghanaman li ahli bi ajyad. Ya. Dan aku juga diutus dan dulunya aku juga menggembala kambing untuk keluargaku di Ajyad. Ajyad salah satu tempat di Mekah ya. Maka dijelaskan oleh Al-Hafidh dalam Al-Fath dalam Fathul Bari tentang hikmahnya ya. Qala al-ulama, para ulama mengatakan al-hikmatu fi ilhamil anbiya'i min ra'yil ghanam qabla nubuwah. Di antara hikmah ya berkaitan dengan kenapa Allah mengilhamkan para nabi untuk menggembala kambing sebelum mereka menjadi nabi. Jadi tidak, kalau sudah jadi nabi nggak menggembala kambing ya. Ini menggembalanya sebelum
diutus sebagai nabi. Apa hikmahnya? Yang pertama beliau sebutkan, ayahsula lahum at-tamarrun bi ra'yiha ala ma yukallafunahu minal qiyami bi amri ummatihim. Yang pertama hikmahnya adalah hal tersebut dapat membiasakan diri mereka, yaitu diri para nabi, sebelum mereka diberikan tugas untuk mengatur urusan umat mereka. Jadi sudah punya kemampuan manajerial, sudah terbiasa juga. Bukan orang yang kemudian tidak pernah bergaul, tidak pernah mengatur orang, tidak pernah memanage sesuatu ya. Tapi mereka sudah biasa, para nabi sudah biasa untuk mengatur urusan ya, walaupun bukan manusia ya, tapi urusan kambing ya. Namun itu menjadi latihan bagi mereka. Yang kedua, wali anna fi mukhalatatiha ma yuhassilu lahumul hilma wasyafaqah. Dan yang kedua hikmahnya adalah dengan menggembala kambing dan berkumpul dengan para kambing ya, itu akan menumbuhkan kesabaran dan kasih sayang. Menumbuhkan kesabaran dan kasih sayang dengan menggembala kambing. Kenapa? Li'annahum idza sabaru ala ra'yiha, karena kalau para nabi itu mereka sabar dalam menggembalakan kambing-kambingnya, wa jam'iha ba'da tafarruqiha fil mar'a, dan mereka juga sabar dalam mengumpulkan kembali kambing-kambing yang sudah terpencar di tempat penggembalaan. Ada yang di sono ya. Bayangkan kalau kita harus datang. Kalau pakai peluit terus kayak di Sound the Ship ya. Sit lah. Enggak ya, bisa aja didatangi sampai ke ujung-ujung dari tempat apalagi kalau di sana konturnya kan Mekah itu kan bergunung-gunung. Ya, jadi kadang ya mungkin ada yang naik gunung dan lain sebagainya ya. Sehingga itu juga butuh kesabaran mengumpulkan kembali mereka di tempat penggembalaan. Wa naqliha min masrahin ila masrahin, dan menggiring mereka dari satu tempat penggembalaan ke tempat penggembalaan yang lain. Mungkin yang sini rumputnya udah habis, pindah ke sana, itu kan giring ya. Digiring. Wa daf'i aduwiha min sab'in wa ghairihi, dan menghalau musuh-musuh kambing dari kalangan binatang buas dan selainnya, misalnya dari pencuri atau semisalnya ya. Ini juga butuh kesabaran. Ada serigala, ada apa misalnya anjing. Kalau anjing kayaknya nggak makan kambing ya. Serigala yang makan ya. Kalau anjing malah suruh jaga ya. Hasil dari nonton kartun. Karena saya nggak tahu, saya nggak pernah ya. Ya intinya ada perjuangan tersendiri ketika menggembala kambing, diantaranya adalah menghalau binatang buas. Wa alimu ikhtilafa tibaiha, dan juga dengan itu para nabi bisa mengenal perbedaan karakter dari kambing-kambing. Kambing itu walaupun kambing ya dia punya karakter juga. Yang satu mungkin kambingnya ada yang mungkin suka menyendiri, ada yang mungkin pemberani, sama ya. Mereka juga menghadapi berbagai macam tabiat dari kambing. Wa syiddati tafarruqiha atau wa syiddata tafarruqiha ma'a dha'fiha wa ihtiyajiha ilal mu'ahadah. Dan mereka juga menghadapi bagaimana kambing-kambing ini mudah sekali berpencar. Ya, mudah sekali berpencar padahal mereka ini lemah ya, dan butuh untuk diikat atau diawasi. Nah, ini juga suatu ini sendiri ya. Kalau misalnya sapi nyasar gitu kan dia bisa lebih bertahan ya. Kalau kambing nyasar tahu-tahu dah dimakan serigala, sehingga butuh perhatian khusus. Alifu min dzalika sabr 'alal ummah, dan semua itu akan menjadikan atau membentuk sikap sabar terhadap umat yang nanti akan dibawa oleh para nabi ini. Wa 'arafu ikhtilafa tibaiha wa tafawuta uquliha. Mereka juga akan mengenal berbagai macam perbedaan tabiat umatnya dan berbagai tingkatan akal mereka. Sebagaimana kita berinteraksi kepada banyak orang kan banyak sesuai dengan tingkatan ya, ada mungkin
tingkat pendidikannya rendah sampai yang tinggi, kan beda kita menyikapinya ya. Kalaupun yang tinggi kita malah bisa lebih cas-cus. Kalau sama yang orang yang lebih rendah pendidikannya, tentu kita akan lebih mengatur bagaimana cara kita berbicara dan seterusnya. Maka seorang nabi akan terlatih untuk menghadapi berbagai macam karakter manusia dan juga berbagai macam tingkat pendidikan dan akal mereka. Fajabaru kasroha, sehingga para nabi bisa kemudian memperbaiki yang rusak di antara mereka, warafaqu bidha'ifiha, dan bersikap lembut kepada orang yang lemah di antara mereka, wa ahsanut ta'ahud laha, dan lebih bisa berbuat baik kepada umatnya, ya. Fayakunu tahammuluhum lima syaqqati dzalika ashala mimma law kullifu al-qiyam bidzalika min awwali wahlah. Dan ketika mereka telah diberikan telah menjalani masa-masa penggembalaan tersebut, ya, dengan segala kesulitan tersebut, maka itu akan mudah bagi mereka ketika mereka nanti diberikan tugas kenabian dibandingkan kalau mereka sama sekali tidak pernah diberikan tidak pernah menggembala kambing. Akan lebih mudah kalau sudah pernah menggembala kambing daripada belum pernah memanage apapun, tahu-tahu jadi nabi kemudian langsung memanage orang. Ini akan lebih mudah bagi para nabi. Lima yahsulu lahum minat tadriji ala dzalika bi ra'yil ghanam, karena ini menunjukkan atau akan menunjukkan bahwasanya itu ada namanya tadrij, ada urutan ya, mulai dari menggembala kambing dulu baru kemudian menggembala manusia. Hikmah yang ketiga yang disebutkan beliau di sini adalah wa fi dzikrin nabiy sallallahu alaihi wasallam lidzalik ba'da an alima kaunahu akramal khalqi 'ala Allah maka kana alaihi min 'azimi tawadhu'i li rabbih. Dan hikmahnya juga adalah dengan Nabi menyebutkan hal tersebut, Nabi menceritakan dan Nabi terus terang bahwa beliau adalah penggembala kambing, padahal beliau tahu ya bahwasanya beliau adalah akramal khalqi 'ala Allah, manusia terbaik di hadapan Allah. Maka na alaihi min 'azimi tawadhu. Ini menunjukkan bahwa beliau punya sifat tawadhu yang luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawadhu, tidak merasa malu ya, pernah menjadi seorang penggembala. Ya, karena justru ini adalah ya, sikap yang menunjukkan bahwa ya beliau menjadi seorang nabi itu bukan kemudian harus dari yang kaya dan seterusnya. Ternyata menjadi nabi itu bisa jadi sebelumnya penggembala. Wa tasrihi bi minnatihi alaihi wa ala ikhwanihi minal anbiya. Dan sekaligus menunjukkan atau ingin mengungkap secara terus terang bahwa itulah kenikmatan atau anugerah dari Allah dan anugerah juga kepada saudara-saudara beliau dari kalangan para nabi untuk menjadi seorang nabi. Jadi seolah-olah bahwasannya saya ini dulu seorang penggembala, tapi Allah anugerahkan kenabian kepada saya. Berarti ini sesuatu yang menjadi minnah ya bagi Nabi SAW juga para Nabi sallallahu wasallamuhu alaihi wa ala sairil anbiya, dan salawat serta salam ya kepada beliau dan kepada para nabi-nabi seluruhnya ya. Pas kita sudah diingatkan 3 menit lagi katanya. Dan kebetulan juga ini sudah selesai bab yang tentang menggembala kambing ya. Dan insya Allah pada pertemuan mendatang kita akan lanjutkan berkaitan dengan Nabi membawa dagangan Khadijah atau Nabi ya, bekerja sama dengan Khadijah untuk berdagang dan juga pernikahan Nabi dengan Khadijah ya. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.